Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agun Tirto Nusantara. Kali ini saya akan mempresentasikan tugas saya yang berjudul Optimalisasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja atau K3 dalam penggunaan eskalator. Latar belakang. Eskalator sebagai solusi transportasi vertikal yang umum digunakan di lingkungan urban menghadirkan tantangan unik dalam manajemen risiko dan keselamatan. Fungsi utamanya yang memfasilitasi pergerakan cepat dalam jumlah besar, menuntut standar keselamatan yang tinggi untuk menghindari insiden yang dapat mengakibatkan cedera serius atau kematian. Selain risiko terjatuh atau terjepit, eskalator juga rentan terhadap kerusakan mekanis yang bisa berakibat fatal jika ditangani oleh protokol keselamatan yang tepat. Jika tidak ditangani oleh protokol kesehatan yang tepat. Oleh karena itu, pemahaman mendalam tentang peraturan K3 dan implementasi efektif dari teori-teori keselamatan adalah kunci untuk menjaga keamanan pengguna. Tujuan. Tujuannya adalah untuk menyediakan analisis komprehensif tentang penerapan K3 pada eskalator dengan fokus pada identifikasi dan mitigasi risiko yang terlibat. Manfaatnya adalah meningkatkan keselamatan bagi pengguna eskalator, mengurangi risiko kecelakaan, dan menyediakan rekomendasi berdasarkan analisis terperinci yang dapat digunakan oleh pengelola fasilitas untuk meningkatkan protokol keselamatan. Peraturan-peraturan K3. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970. Undang-undang ini memberikan dasar hukum untuk implementasi kebijakan keselamatan kerja di Indonesia. Yang kedua adalah Standar Nasional Indonesia SNI 052189 tahun 1999. Dalam peraturan ini menetapkan spesifikasi teknis dan keselamatan untuk instalasi dan operasi eskalator. Yang ketiga adalah Peraturan Pemerintah tentang Manajemen Risiko Keselamatan. Dalam peraturan ini diperlukan penilaian risiko yang berkelanjutan dan mitigasi bahaya pada eskalator. Peraturan keempat, Peraturan tentang Inspeksi dan Pemeliharaan Berkala. Dalam peraturan ini menekankan pentingnya inspeksi dan pemeliharaan rutin oleh teknisi yang bersertifikat untuk memastikan keamanan eskalator. Teori-teori K3 yang berkaitan. Teori yang pertama adalah Hierarchy of Controls. Tidak hanya sekedar mengutamakan eliminasi risiko, tetapi juga dalam konteks eskalator, fokus harus diletakkan pada desain yang meminimalkan kemungkinan kesalahan manusia dan memastikan akses mudah ke alat pengaman. Contoh konkret dalam penerapan ini adalah integrasi sensor yang dapat mendeteksi perilaku tidak standar pada eskalator, seperti beban berlebih atau kecepatan berjalan yang tidak sesuai, dan secara otomatis menghentikan operasi untuk mencegah kecelakaan. Teori yang kedua adalah Human Machine System Theory. Teori ini bisa diaplikasikan untuk meningkatkan antarmuka pengguna. Eskalator modern bisa dilengkapi dengan tampilan instruksional yang interaktif di pintu masuk dan keluar. Tampilan ini bisa memberikan peringatan visual atau audio yang menginformasikan pengguna tentang cara penggunaan yang aman, seperti posisi berdiri yang benar dan pentingnya memegang pegangan tangan. Teori yang ketiga, Behavior-Based Safety Theory. Pendidikan pengguna adalah kunci, tetapi juga penting untuk mempertimbangkan bagaimana norma-norma sosial dan kebiasaan pengguna mempengaruhi perilaku di eskalator. Program edukasi bisa dikembangkan tidak hanya sebagai sesi informasi biasa, tetapi sebagai bagian dari kampanye kesadaran keselamatan yang lebih besar, yang bisa melibatkan kolaborasi dengan influencer lokal, sekolah,
dan media untuk menjangkau berbagai kelompok umur dan demografi yang lebih efektif. Data pendukung. Pada data pertama ini bisa kita lihat ini adalah kecelakaan di sebuah mall di Jakarta. Kronologinya adalah seorang pengunjung mengalami kecelakaan serius ketika kepalanya terjepit di eskalator. Kejadian ini memicu diskusi tentang perlunya desain keselamatan yang lebih aman dan instruksi yang jelas tentang penggunaan eskalator yang aman. Lalu, kejadian yang kedua adalah kecelakaan di Bywalk Mall. Insiden ini terjadi ketika tangan seorang anak terjepit di eskalator, menyoroti perlunya keperawatan yang lebih baik pada bagian eskalator dan kebutuhan untuk tanda peringatan yang lebih efektif di area berisiko tinggi. Dari dua kejadian tersebut, bisa kita analisa. Yang pertama, di Bailopol, dalam insiden ini, tangan anak yang terjepit di eskalator memperjelas kebutuhan untuk pengawasan yang lebih ketat terhadap anak-anak di area eskalator dan peningkatan pada desain keselamatan eskalator untuk mencegah bagian tubuh masuk ke celah. Insiden ini juga menunjukkan pentingnya respon cepat dan efektif dalam situasi darurat untuk meminimalkan cedera. Lalu, pada kecelakaan di sebuah mall Jakarta, kecelakaan di mana pengunjung terjepit oleh eskalator menunjukkan risiko yang sering diabaikan terkait dengan penggunaan yang tidak sesuai dari eskalator. Insiden ini memperkuat perlunya edukasi pengguna tentang perilaku yang aman saat menggunakan eskalator dan pentingnya penandaan keselamatan yang memadai di sekitar eskalator untuk mengingatkan pengguna tentang cara penggunaan yang benar. Dari kedua kasus tersebut dapat kita simpulkan bahwa pengelola risiko teknis dan manusia harus saling melengkapi, memastikan bahwa semua eskalator dirancang dan dipelihara dengan mempertimbangkan faktor keamanan, terutama pada titik-titik kritis yang dapat menyebabkan kecelakaan. Perluasan penggunaan teknologi sensor yang dapat mendeteksi keberadaan objek asing dan perilaku pengguna yang tidak aman bisa menjadi langkah pencegahan yang efektif. Lalu ada edukasi dan pelatihan pengguna yang bisa meningkatkan kesadaran pengguna tentang cara penggunaan eskalator yang aman melalui kampanye edukasi dan tanda peringatan yang jelas dan efektif dapat mengurangi kecelakaan. Program-program ini harus menyasar semua kelompok umur dan melibatkan strategi komunikasi yang beragam untuk memastikan pesan keselamatan diterima secara luas. Kesimpulan bisa kita ambil di sini adalah keselamatan pengguna eskalator dapat ditingkatkan secara signifikan melalui kombinasi implementasi teknis yang cerdas dan strategi edukasi yang mendalam. Adopsi teknologi yang responsif terhadap perilaku pengguna dan peningkatan intervensi edukatif yang menyasar norma sosial dapat membantu menciptakan lingkungan yang lebih aman. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.